Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Masdaber, apa kabar? Mohon maaf, Masdab belum bisa memberikan konten secara berkala karena satu dan lain hal. Namun tetap akan berusaha memberikan konten-konten buat kalian yang sedang berjuang untuk kegiatan ekspor kalian. Jadi konten apa kali ini? Mari ikuti vlog ini sampai dengan selesai. Jadi para Masdaber, kali ini Masdab itu sebenarnya sudah beberapa saat yang lalu sudah mulai terusik ya dengan peraturan pemerintah maupun penerapan tarif yang diberlakukan oleh negara Amerika terhadap Indonesia. Nah, kaitannya penerapan tarif itu belum selesai efek kejutnya, sekarang muncul dengan peraturan Menteri Keuangan yang sudah diterbitkan untuk kalangan eksportir dan importir. Jadi apa itu mengenai peraturan Menteri Keuangan yang baru? Ikuti pembahasan pada vlog kali ini. Jadi kali ini Masdab ingin membicarakan tentang dampak negatif dari surat keputusan Menteri Keuangan nomor 18 garing KM 4 garing 2025, yaitu mengenai kebijakan karantina pembatasan produk-produk untuk kegiatan impor maupun ekspor. Jadi apakah dampaknya terutama pada kegiatan ekspor di Indonesia? Masdab akan memberikan ilustrasi langsung dengan surat yang dimaksud, yaitu keputusan Menteri Keuangan nomor 18 garing KM 4 garing 2025. Nanti Masdab terangkan apa saja dan bagaimana. Jadi hari ini kita akan mengulik tentang surat keputusan itu seperti apa, supaya kalian bisa semakin tahu dan bisa mengatur strategi seperti apa nanti kegiatan ekspor kalian ke depannya. Baiklah para Masdaber, jadi sekarang di layar kalian bisa menyaksikan Masdab sudah memiliki salinan dari keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 18 garing KM 4 garing 2025, yaitu tentang barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan Badan Karantina Indonesia ya nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Karantina Indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Badan Karantina nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan ya. Nah, pendapat Masdab ya, kalau kalian perhatikan di sini para Masdaber ya, ini adalah keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ya. Ini logika yang Masdab pahami. Padahal di sini mengatur mengenai jenis-jenis produk untuk impor maupun ekspor yang wajib dibatasi dengan cara prosedur karantina ya. Dari sini Masdab melihat bahwa sebenarnya ujung-ujungnya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini berkaitan dengan masalah cuan atau fulus ya. Kenapa demikian? Jadi sebenarnya peraturan untuk kegiatan perdagangan itu seyogianya itu kalau pendapat Masdab itu yang menerbitkan menteri terkait ya, karena ini katanya dengan teknis pembatasan mengenai produk yang bisa diimpor maupun diekspor, dan prosedur karantina ini kan lebih ke teknis pada proses kegiatan perdagangan impor maupun ekspor. Nah, kenapa kok yang menerbitkan justru keputusannya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia? Ya, ini ujung-ujungnya adalah dengan pemasukan negara atau cuan. Ya. Ini opini Masdab ya. Jadi bukan hanya sekedar opini, tapi Masdab sendiri
Dengan adanya peraturan ini, itu sudah mendapatkan update mengenai ekstra cuan yang harus dikeluarkan supaya bisa tetap melakukan kegiatan ekspor. Oke, jadi kita lanjutkan. Untuk keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 18 garing KM 4 garing 2025, kita langsung bisa melihat pada poin mengenai keputusan ya. Tadi di awal kan menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan. Ya. Nah, ada beberapa poin di sini, tapi karena kita itu berkegiatan ekspor, kita langsung pada keputusan nomor 3 ketiga. Nah, ini menetapkan barang yang dibatasi untuk ekspor sebagaimana tercantum pada angka 2 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ya. Terus yang berikutnya, yang kelima, keputusan menteri ini berlaku mulai tanggal 28 April. Ya. 28 April. Ya. Jadi jelas ini efektif per April kemarin. Jadi untuk shipment yang dimulai tanggal 28 April dan seterusnya sudah mendapatkan perlakuan sesuai peraturan di sini. Ya. Jadi, nah sekarang kita sebagai penggiat ekspor, bagaimana cara kita memahami mengenai peraturan ini? Bagaimana kaitannya dengan kegiatan usaha kita atau ekspor kita? Ya. Prinsipnya peraturan atau keputusan Menteri Keuangan ini itu melakukan pembatasan ya terhadap produk-produk tumbuhan, hewan, dan ikan, perikanan. Ya. Nah, apakah produk yang akan dibatasi itu masuk dalam produk yang kita ekspor, kita bisa mengeceknya. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Mungkin kalau kita melihat satu-satu gini akan pusing ya, akan pusing. Jadi lebih baik kita langsung mulai pada lampiran kedua. Ya, lampiran kedua itu karena untuk ekspor sebentar. Nah, kalian para Masdaber bisa mengecek apakah produk kalian itu termasuk yang terkena aturan ini atau tidak dengan cara memasukkan HS code atau kode atau nama barang atau produknya. Baiklah para Masdaber, jadi seperti tadi informasinya, karena kita itu perusahaan yang berkegiatan untuk orientasi ekspor, maka di dalam keputusan Menteri Keuangan ini kita langsung lihat pada lampiran kedua ya. Di sini komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang dibatasi untuk ekspor. Ini kalau di lampiran itu di halaman 76 ya. Jadi kalau ada dari kalian nanti yang membutuhkan lampiran ini, bisa hubungi Masdab melalui kolom komentar ya. Jadi seperti tadi bahwa peraturan ini atau keputusan ini itu mengatur mengenai pembatasan produk-produk ekspor dengan klasifikasi hewan, ikan, dan tumbuhan. Ya. Nah, akan sangat mudah untuk mengetahui apakah produk yang Anda atau para Masdaber akan ekspor itu masuk di dalam peraturan ini atau tidak. Ya. Yang pertama tentu bisa dengan menggunakan kode HS. Ya, kode HS ini akan sangat lebih akurat dibandingkan dengan deskripsi produk. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui kode HS kita ya? Yang kalau kita sudah pernah melakukan ekspor, kita bisa menanyakan atau melihat dokumen ekspor yang pernah kita lakukan yaitu di PEB. Kalau tidak, kita bisa mencoba bertanya kepada shipping line dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya tidak, kita terpaksa menggunakan deskripsi barang untuk mengetahui apakah produk yang kita ekspor itu
terkena aturan ini atau tidak. Ya, semisal ini untuk kalian para masdaber yang mengekspor kopi, kalian pasti kepo. Kira-kira ini produk kopi saya kena aturan ini enggak? Nah, tinggal kita dengan mesin pencari, kita buka dokumen lampiran ini, kita ketik Ctrl F, kemudian kita ketikkan kopi, ya, di enter. Nah, di sini berarti ada 6 istilah kopi yang ditemukan, ya. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini. HS code-nya 0901.90.10 ya. Di sini yang dimaksud dengan kopi adalah apabila produk kalian para masdaber itu mengandung sekam dan kulit kopi, atau sekam saja atau kulit kopi saja, ya, berarti produk kalian terkena aturan, yaitu untuk karantina tipe KT1 atau KT2. Misalnya lagi tadi, untuk yang kedua, itu ada lagi produk pengganti kopi atau yang mengandung kopi, itu pun juga terkena aturan ini. Sama karantinanya tipe 1 dan tipe 2, KT1, KT2 ya. Terus ada lagi, begitu seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui aturan karantinanya dari sini ya. Uraian izin ini ya, di uraian izin ini. Jadi kita akan tahu apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Misalnya lagi, produknya bukan kopi, misalnya untuk yang produk-produk furniture ya, kayu. Oke. Ya. Kayu, ubi kayu dan lain sebagainya, itu bisa dilihat semua itu yang mengandung kayu, kayu tepung kayu dan lain sebagainya. Ternyata masuk dalam aturan ini ya. Masuk dalam aturan ini. Jadi seperti itu. Terus misalnya nanti produknya itu rotan ya, misalnya rotan. Nah, ya, ini juga ada, ini ada aturannya, uraian izin yang dibutuhkan apa dan lain sebagainya ya, HS code-nya dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa bila mana HS code atau nama produknya Anda cari dan ditemukan di peraturan ini, Anda bisa merujuk tipe karantina seperti apa yang harus Anda lakukan ya, harus Anda kerjakan. Itu nanti pihak karantina sudah tahu seperti apa ya. Nah, sekarang tipe-tipe seperti tadi misalnya ada karantina, klasifikasi karantina KT1, KT2 dan lain sebagainya. Jadi semakin pendek ya, semakin kecil, misalnya KT1 itu berarti dianggap bahwa komoditas yang akan kita ekspor itu komoditas dengan risiko tinggi ya, memerlukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat sebelum diizinkan keluar maupun masuk dari wilayah Indonesia. KT2 komoditas dengan risiko rendah atau sedang. Terus semakin besar angkanya semakin rendah risikonya ya. Jadi seperti itu. Kalau yang KH ya, kalau T itu tadi tumbuhan, kalau KH itu karantina hewan ya, sama. Kalau misalnya di situ KH1 itu berarti risikonya tinggi dan lain sebagainya. Makanya dibutuhkan kita untuk melakukan fumigasi dan lain sebagainya ya. Ini ada contoh lagi, misalnya produknya bibit ya, bibit tumbuhan itu atau bibit hewan lah, ini hewan kebetulan ya. Jadi bibit atau bakalan dari ternak gitu ya. Itu uraian izinnya di sini sertifikat kesehatan hewan, terus sama karantina level 1 untuk hewan ya. Jadi seperti itu. Cara memahaminya seperti itu. Banyak sekali produk-produk yang diatur di sini. Jadi kalau Mas Dap terangkan satu persatu mungkin akan sulit. Tapi kalau kalian memiliki lampiran ini bisa kalian cari tadi seperti Mas Dap katakan. Untuk mencari supaya langsung menuju ke tempatnya, Ctrl F, ketikkan istilahnya, namanya atau HS code-nya,
kemudian di enter, itu nanti akan kelihatan di sini, oh ini berarti ada 11 kata rotan yang ditemukan. Tinggal kita bahas, kita lihat aturannya seperti apa dan lain sebagainya, itu nanti kita akan tahu semua ya. Jadi ini sedikit insight bagi kalian para Masdaber, supaya kalian tidak bingung dengan adanya peraturan atau keputusan Menteri Keuangan. Kok bisa ya kegiatan atau aturan teknis kegiatan ekspor maupun impor yang berkaitan dengan keselamatan dan lain sebagainya, yang membuat keputusan adalah Menteri Keuangan ya. Ada apakah gerangan? Seperti yang tadi sudah Mas Dap sampaikan, bahwa ujung-ujungnya adalah cuan atau duit lagi. Kenapa bisa begitu? Akan Mas Dap jelaskan sesaat lagi. Jadi para Mas Daber, gimana? Kalian sudah paham atau semakin bingung? Jangan bingung, pelajari video ini pelan-pelan. Bila mana nanti kalian menemukan poin-poin yang sekiranya kalian butuh penjelasan, bisa kirimkan pertanyaan kalian melalui kolom komentar pada video ini, atau kirim DM lewat Instagram dari Masdap Indonesia. Mari kita lanjutkan diskusi atau ngomongin, gibahin peraturan Menteri Keuangan yang satu ini. Oke, jadi teknisnya begitu para Masdaber. Kalian bisa mencari sendiri bagaimana caranya menemukan apakah produk kalian masuk dalam aturan ini atau tidak. Nah, tetapi intinya adalah bukan itu yang mau Mas bicarakan. Sebagai pelaku ekspor ya, tentu saja aturan-aturan semacam ini kita paham tujuannya baik. Namun demikian bukan hal yang sederhana dan mudah bagi kita pelaku ekspor ya. Terutama seperti Masdap, tempat Masdap itu yang sekarang sudah menghadapi tekanan akibat adanya penerapan bea impor produk Indonesia di Amerika sebesar 32% ya. Efeknya sejak peraturan itu diterapkan, sekarang semua buyer-buyer Masdap, terutama yang dari Amerika, itu mengirim email permintaan untuk diskon harga atau hitung ulang harganya. Intinya mereka, para buyer, ingin harga lebih murah supaya mereka bisa tetap berjualan produk dari Indonesia. Bahasa sederhananya, mereka minta supaya kita, pihak eksportir dari Indonesia, juga ikut menanggung pajak impor yang dikenakan oleh pemerintah mereka terhadap produk kita. Jadi sudah pusing sekali, karena semua produk yang diekspor dari tempat Masdap sekarang harus dihitung ulang semua. Ya, tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat berat dan menjadi PR yang luar biasa. Nah, pemerintah kita sampai dengan detik ini pun tidak memiliki sikap yang strategis menghadapi ketentuan ini. Bahkan kalau kita semua simak dari berita-berita, justru malah ada penambahan tarif ya untuk produk tekstil Indonesia. Jadi nggak tahu ini bagaimana ceritanya, bukannya mendapatkan kemudahan, justru mendapatkan tambahan beban. Ya. Nah, untuk yang hal ini saja, Masdap itu sudah terkaget-kaget ya. Belum selesai, efek kagetnya sekarang muncul lagi. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 18/KM4/2025 tentang karantina. Kenapa begitu? Karena otomatis aturan ini mewajibkan semua pelaku ekspor dan impor yang produknya diatur dalam peraturan ini untuk melaksanakan proses karantina, yang mana pasti membutuhkan waktu lebih panjang untuk prosesnya dan pasti mengakibatkan adanya ekstra cost yang harus ditanggung. Ya. Padahal tanpa peraturan ini sebenarnya, khususnya di tempat Masdap, buyer-buyer tempat Masdap itu sudah menerapkan ini tapi selektif. Artinya tidak semua buyer. Ya. Buyer-buyer Masdap yang dari Kanada, dari Australia, dan beberapa negara, itu biasanya kalau mereka menginginkan ada yang namanya proses karantina, itu mereka akan menyampaikan lewat email bahwa untuk masuk ke negara kami harus dilakukan proses karantina dan lain sebagainya. Jadi kewajiban itu
muncul karena adanya permintaan dari pihak buyer. Nah, sekarang untuk buyer-buyer yang sebenarnya negaranya tidak membutuhkan ini, ya, akhirnya kita juga harus melakukan proses karantina dengan membuang kos tambahan dan lain sebagainya. Pasti ini menjadi hal yang sangat memberatkan. Ya, Mas Tam nggak paham bagaimana sikap pemerintah terhadap kebijakan ini, apakah akan terus dilanjutkan atau seperti apa. Ya, ini ibaratnya pelaku ekspor khususnya yang untuk market Amerika itu mendapatkan hantaman dua kali. Yang pertama itu adanya pemberlakuan tarif import 32% dari negara Amerika. Yang kedua adanya aturan ini, keputusan Menteri Keuangan yang menyebabkan ada tambahan kos lagi dan waktu shipment jadi lebih panjang yang tentu saja juga mengakibatkan pengeluaran. Jadi apakah hal-hal semacam ini bisa dikatakan memberikan stimulus atau kemudahan bagi pelaku usaha? Silakan para masdaber pikir sendiri bagaimana dan seperti apa. Ya, intinya kalau dulu sebelum ada peraturan atau keputusan Menteri Keuangan ini, di tempat masdab karantina itu selektif saja sesuai permintaan buyer. Sekarang menjadi hal yang wajib dan pokok. Ya, jadi seperti itu para masdaber. Sedikit sharing mengenai pemikiran atau unek-unek ya, masdab menghadapi aturan-aturan yang akhir-akhir ini muncul berkaitan dengan kegiatan ekspor. Oke, jadi setelah kita sedikit berbicara secara teknis dan sharing unek-unek ya, kesimpulannya adalah masdab menemukan dampak negatif dari keputusan Menteri Keuangan nomor 18 garing KM4 garing 2025 terhadap kegiatan ekspor Indonesia. Yang pertama tentu saja peningkatan biaya, jadi eksportir harus memperoleh izin dan sertifikat karantina yang diperlukan. Tentu ini meningkatkan biaya ekspor, jadi ujung-ujungnya cukai, ujung-ujungnya cuan. Yang berikutnya dampak negatifnya adalah terjadinya keterlambatan pengiriman. Karena proses pemeriksaan karantina yang lebih ketat dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, sehingga mempengaruhi jadwal pengiriman dan reputasi perusahaan ya. Jadi untuk informasi aja, selama ini kalau ada karantina itu berarti posisinya harus 3 hari plus dibandingkan prosedur normal kalau tanpa karantina ya. Jadi ada ekstra hari. Yang berikutnya, akhirnya aturan ini karena sifatnya wajib, misalnya pihak eksportir tidak melakukan, akhirnya akses pasar ya bagi produk Indonesia terhalang karena tidak bisa keluar dari pabean ya. Karena ini merupakan aturan wajib yang harus dipenuhi oleh semua eksportir ya dan importir. Jadi dampaknya akan membatasi akses ke pasar. Dan yang terakhir yang menjadi dampak negatif dari keputusan ini adalah peningkatan beban administratif. Jadi kita harus melakukan proses kerja administratif, menyiapkan dokumen, menyusun ini itu nanti, terus mengikuti prosedur fumigasi yang harus sesuai dengan karantina dan lain sebagainya. Jadi ada ekstra kerjaan, ekstra kos, ekstra waktu dan lain sebagainya. Jadi keputusan ini apakah sebuah keputusan yang tepat? Bagaimana menurut kalian para masdaber? Silakan share unek-unek kalian, pemikiran kalian pada kolom komentar di video ini. Terima kasih bagi para masdaber yang sudah mengikuti video ini. Bila mana masih punya pertanyaan, silahkan monggo tuliskan pertanyaan kalian. Seperti biasa di kolom komentar, di DM Instagram atau di TikTok. Nanti masdab akan merespon pada saatnya sesuai dengan kesempatan yang masdab miliki. Supaya kalian selalu mendapatkan update mengenai informasi kegiatan ekspor, peraturan ekspor, maupun pengalaman-pengalaman yang masdab sharingkan, silakan kalian subscribe channel Masdab Indonesia dan follow akun media sosial Masdab Indonesia di IG maupun di TikTok. Sekali lagi, matur nuwun, salam Indonesia.